Ya, eksepsi kita ajukan ada 120 halaman. Yang paling penting dari eksepsi itu bahwa terjadi error in subjecto. Artinya korban yang sebenarnya itu adalah menurut eksepsi kami adalah perusahaan PT Glavix seperti itu. Jadi bukan dokter RG. Oke. Itulah yang kita sampaikan di dalam eksepsi dan dibacakan secara bergantian sama teman-teman, sehingga kami mengajukan gugatan bahwa terjadi error in subjecto, bahwa yang harusnya yang menjadi korban itu bukan pribadi manusia, tapi adalah badan hukum perseroan seperti itu. Mungkin dari teman Gali atau Usman mau jelasin karena suara saya lagi agak. Tadi ada yang menarik juga, Niki meminta agar BPOM ditutup karena masih banyak mafia itu kalau skincare. memang tidak bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat, jika memang tidak mampu melindungi rakyat, yang ngapain juga ada sebuah institusi atau lembaga. Sebetulnya itu adalah sebuah sindiran kepada institusi tersebut. Kalau Anda tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat, ya buat apa juga ada di Republik ini, kan gitu. Saya yakin bisa, karena itu adalah bentuk sindiran yang dilakukan, dan segera lakukan pembenahan. Skincare yang bermasalah, segera kalau memang ada masalah silakan Anda lakukan penangkapan atau apapun juga yang bisa Anda lakukan, ya. Bang, tadi juga Niki sempat nangis. Ya, itu terkait dengan anaknya kan. Dan ya, dia juga bilang terakhir itu kan masalah eksepsi untuk anak-anaknya yang 3 itu. Dan tadi dia juga menyebutkan eksepsi ini juga teringat melihat Bang Fahmi teringat seperti ayahnya juga. Dia sempat nangis Saat tadi. Iya. abang membacakan eksepsi. Iya, karena ada diri ayahnya Kaniki dalam Bang Fahmi. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini teman-teman, suara saya kurang nggak enak suara saya. Biar Gali atau Usman salah satu yang jelasin masalah eksepsi ya. Ini suara saya agak beda ini. Mungkin boleh dirincikan lagi poin-poin eksepsinya apa? Tadi kan banyak banget ya. Ya banyak banget, 120 halaman. Ya, jadi satu-satu Poin-poinnya ini. aja bang, eksepsinya. Poin-poinnya. Ya, baik, terima kasih ya. Dari beberapa poin eksepsi ya yang kami sampaikan tadi itu sebenarnya ada kurang lebih 11 poin ya. Tapi yang paling penting dalam eksepsi itu adalah adanya korban ini yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi dalam dakwaan jaksa gitu ya, jaksa menyimpulkan dokter RG ini adalah sebagai korban. Tapi berdasarkan dokumen yang kami peroleh gitu ya, itu terdapat fakta hukum bahwa dokter RG ini adalah bukan korban dalam perkara ini. Nah, artinya apa? Dalam hal tidak ada korban atau korban yang sebenarnya tidak melaporkan, maka berdasarkan pasal 369 ayat 2 perkara ini tidak bisa dilanjutkan. Karena apa? Di situ ditegaskan bahwa terhadap perbuatan ini harus ada laporan atau pengaduan dari pihak korban yang sebenarnya. Nah, itu poin-poin pentingnya. Terus juga kemudian terkait dengan dakwaan TPPU ya. Nah, dakwaan TPPU ini kami menyimpulkan bahwa ini adalah dakwaan yang tidak cermat gitu ya, dakwaan tidak lengkap, tidak jelas. Karena apa? Karena di dalam uraian dakwaan itu tidak mencantumkan predikat crime-nya atau tindak pidana asal. Jadi terdakwa Niki ini dituduh melakukan pelanggaran pasal 3 Undang-Undang TPPU. Tapi uraian jaksa itu dalam dakwaannya tidak menyebutkan tindak pidana asal ini yang mana. Undang-Undang TPPU ada 26 jenis tindak pidana asal. Dari ke-26 itu tidak satu pun diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Nah, oleh sebab itu menurut kami dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum itu adalah dakwaan yang kabur atau tidak cermat lah, kira-kira begitu. Berarti bisa dibilang salah alamat nih Bang. Terkait dengan korban tadi itu ya kami menyimpulkan salah alamat gitu. Karena bukan orang yang secara hukum yang berhak untuk bertindak terkait dengan adanya proses hukum ini gitu loh. Nah, sehingga menurut kami
dari sisi korban sendiri yang menurut jaksa penuntut umum itu adalah Dr. Reza itu adalah tidak cermat atau tidak jelas menurut kami. Bang, tadi Niki di dalam sidang juga bilang terkait uang yang 4M itu bukan pemerasan tapi jasa dia. Pak, Itu bisa gimana jawab. mungkin Bang? Ya memang seperti itu, dan itu ada dalam gugatan manifestasi. Dan biar dijelasin sama rekan, suara saya lagi kurang. Ya, Bang, tadi. Kali apa tadi ya, tambahnya kan? Iya. Kalau terkait uang 4 miliar itu, karena yang menjadi korban ini kan sesuai dengan dakwaannya itu adalah kan Reja. Reja itu korban daripada uang sebesar 4 miliar. Nah, sementara di perdata juga terkait daripada objeknya juga kan sama, terkait uang juga kan, uang 4 miliar juga, termasuk daripada subjeknya juga kan sama, di mana terdakwa Nikita Mirjani sebagai penggugat 1 dan Ismail Marzuki sebagai penggugat 2. Selanjutnya terdakwa tergugat satunya adalah RG dan tergugat 2-nya adalah Ataubi Mofid. Nah, di mana sesuai dengan pasal 81 KUHP dan SEMA pasal 1 nomor 1 1956, jika terjadi adanya perkara perdata, dalam hal ini ada perkara nomor 489 yang saat ini masuk dalam tahap mediasi, maka kami memohon kepada termasuk terdakwanya sendiri agar perkara ini untuk dihentikan sampai dengan perkara daripada perdata nomor 489 itu selesai dan memiliki kekuatan hukum dan yang tetap. Itu kurang lebihnya. Oke, udah. Bang, hari ini Iwan prestasinya nggak Awan jadi. prestasi mungkin. kita harus mempertemukan di kita. Saya akan ajukan surat resmi ke majelis hakim seperti yang disarankan tadi. Berarti nanti Hari ini ditunda ya, hari ini ditunda ya Bang? Hari ini ditunda. Jadi Berarti saya nanti mungkin besok Mas Gali akan ajukan permohonan supaya diberi kesempatan untuk hadir mediasi pada sidang hari Selasa. Ya. Nah, itu nantinya RG akan dipertemukan dengan Nikmir berarti ya Bang dalam Kalau mediasi bicara itu? peraturan harus dipertemukan, cara peraturan ya. Bang, tapi tadi pihak sebelah sempat ada kecewa gitu karena ternyata beliau menunggu dari jam 9 sampai sekarang belum ada kepastian untuk sidang. Kok ke saya? Kepastian buat mediasi. Saya bukan saya, majelisnya kan bukan saya hakim mediator. Yang jadi hakim siapa? Kepastian buat mediasi, Bang. Oh, nanti tunggu minggu depan. Nanti besok saya buatkan surat permohonan ya. Oke. Dari demo hari ini. Oh, demo urusannya yang lain saja ya. Kita nggak ngurusin demo. Tapi ya. melihat Saya mohon dukungannya maaf, gitu, suara Bang. saya kurang biar di Besok kan Niki apa datang? besok sidang kan? ya ini sidang Niki besok. Ini saya bantu ya. Niki besok jam 10 insya Allah sidang bersama Laura. Ya, Niki sebagai pelapor dan Laura sebagai korban besok diperiksa ya. Mohon dibantu teman-teman. Pasti datang Ke PN ini kan Bang. sini. Mohon dibantu datang semua ya. Terima kasih Bang. Iya.